Teruskan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa semangat. Sebelum kita mulai, Ibu presensi hari ini ya. Ada yang tidak berangkat hari ini untuk absen 1 sampai 16? Berangkat semua? Setelah ini, Ibu akan memutarkan audio. Kamu dengarkan, resapi ya. Tapi sebelumnya, sekarang stop. Istilahnya stop itu lepaskan semua yang ada pada diri kalian. Bolpen di taruh. Duduk yang kamu anggap itu relax. Pejamkan mata. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Keluarkan. Dalam hitungan ketiga, pejamkan mata kalian. 1, 2, 3. Rasakan deburan ombaknya. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas lagi. Bayangkan kamu sedang ada di pantai. Rasakan udara segar yang ada di pantai. Hidupnya udara pagi di pantai dengan kicauan burung, ya, membuat kalian merasakan nikmatnya Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Pikirkan hal-hal yang kalian atau yang membuat kalian menjadi pusing dan lepaskan dengan satu tarikan nafas sampai dalam dan keluarkan. Pikirkan lagi hal-hal yang menyenangkan, membuat kalian senang, relax, dan membuat kalian tenang. Hitungan 3, silakan buka perlahan-lahan mata kalian. 1, 2, 3. Lihatlah teman-teman yang ada di kanan dan kiri kalian. Ya. Tersenyumlah. Tersenyumlah karena hari ini masalah kalian insya Allah dapat teratasi oleh kalian. Ya, inilah namanya bernafas secara sadar. Ya, apa yang kamu rasakan tuangkan dalam kertas ini. Oke ya, ini perasaan kalian ketika mempelajari bernafas sadar menjadi lebih rileks. Terus di sini setelah saya bernafas sadar, saya merasakan hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih tenang, emosi terkendali. Kita memiliki organ pernafasan yang lengkap. Bersyukur kunci utamanya kita bernafas ini. Ya, itu manfaatnya. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita tuliskan kesepakatan belajar hari ini untuk kelas 8E. Ada yang mau berpendapat? Ya, yang bisa? Apa? Buat pembelajaran. Oke, berarti boleh. Yang lain? Ada lagi? Oh ya, Indah, apa Indah? Tepat waktu. Oke, tepat waktu. Yang ketiga, ada lagi? Ya, Dana gimana? Kalau kata les mau ke dulu. Oh, jadi harus izin dulu ke toilet ya. Dengan audio atau gambar atau video yang sudah bisa di grup WA. Kemarin Ibu sudah share ya? Audionya sudah? Sudah. Ada gambarnya? Ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya, ini gambarnya seperti ini. Terus ada video yang Ibu share?
iya, itu di grup WA sudah dilihat? Sudah, ya. Ini salah satu yang lebih banyak sekali. Oke, kemarin kalian sudah melihat ya. Ibu sudah share audionya, sudah share gambarnya dan videonya. Oke, silakan seperti biasa buatlah pertanyaan untuk menyangkut pada materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Acungkan tangan. Oke, Ajeng. Apa, Jeng? Apa sih fungsi pernafasan itu? Oke, ini pertanyaannya dari Ajeng. Apa fungsi apa, Jeng? Pernafasan. Pernafasan. Ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Berarti hari ini kita cari tahu, ya, cari tahu setiap fungsi organ sistem pernafasan itu. Dengan cara apa? Nah, kemarin pada pikon minggu kemarin, Ibu meminta kalian untuk mengisi pertanyaan ya. Pertanyaan untuk yang tipe auditory, kinestetik, sama visual. Ya, masih ingat kan ya tipenya kalian? Masih, ya. Nah, silakan ya. Kalian berkelompok sesuai dengan tipe belajar kalian. Sudah berkelompok sesuai tipe belajarnya? Sudah. Nah, sudah dapat lembar kerjanya? Sudah. Setiap kelompok itu beda-beda lembar kerjanya, ya. Tetapi dengan pertanyaan yang sama. Kenapa? Karena di sini kita mengulas atau akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang ada di depan tadi, ya. Nah, di situ caranya berbeda-beda karena di sini sesuai dengan gaya belajar kalian. Misalkan kinestetik, senangnya itu yang bergerak-bergerak. Berarti Ibu sajikan video. Videonya sudah ada ya? Sudah. Di grup. Terus ada yang suka audio. Misalkan di sini suka audio, auditory. Kemarin Ibu sudah share audionya ya? Sudah. Nanti tinggal kalian mendengarkan lagi. Paham? Terus lanjut, ada yang tipe visual. Ya, visual itu dengan gambar atau tulisan. Di situ ada artikelnya ya. Nah, kalian baca di situ, pahami. Ya, di situ ada halaman berikutnya ada pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu yang akan kalian kerjakan atau kalian buktikan. Benar nggak jawaban yang tadi kalian kemukakan? Tarik nafas, kemudian kalian keluarkan, dan tarik nafas, kemudian keluarkan. Itulah yang tadi kalian lakukan selama sebelum pembelajaran. Nah, sekarang kalian tahu kan semua aktivitas itu harus melalui proses bernafas dulu. Paru-paru kanan bisa berbesar. Baiklah, lakukan ini sekarang. Ketika kamu disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan, lari dengan cepat, dan tiba-tiba berhenti. Nah, kemudian nafasmu berat kan? Kenapa? Karena pada saat itu tubuh akan membutuhkan banyak oksigen di atas air. Seseorang bernafas kira-kira 20.000 kali dalam sekitar atau berkesiap mengalami semua partikel debu itu harus melalui proses bernafas. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sistem pernafasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Rongga hidung berfungsi sebagai menghirup udara. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Faring berfungsi apa? Apa fungsi faring? Pernafasan pada manusia yaitu mengambil atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau zat sisa hasil respirasi. Fungsi organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan. Hidung. Di dalam hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Trakea. Penyaringan kedua sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus. Membawa udara ke setiap paru-paru. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Diafragma memisahkan rongga dada dan rongga perut. Oke, setelah kalian berkelompok tadi dan sudah kunjungan setiap kelompok atau gallery walk namanya, jadi kalian berkunjung antara tamu dan pematerinya, pemateri masyarakat, tamunya itu pengen tahu materinya dan bertanya atau menanggapi. Sudah dilakukan semuanya, itu aktif semua, alhamdulillah. Cuma ibu sampaikan tadi dari beberapa yang benar-benar siap, ya. Kalau dari segi materi, ibu coba buat penukaran untuk ya. Yang lainnya tetap semangat ya. Udah aktif, cuma harus ditingkatkan lagi ya. Oke, itu. Selanjutnya ini terperangkap. Ya, ini fungsi dari silia itu penyaringan kedua. Setelah masuk ke trakea, masuk ke bronkus. Nah, ini sudah masuk ke bronkus, itu masuk ke paru-paru. Nah, tulislah perasaan kalian ketika berdiskusi dengan kelompok berdasarkan tipe belajar. Kamu lebih senang diskusinya sesama temanmu yang satu tipe, ya, tipe belajar yang sama, atau yang biasanya ibu tentukan? Lebih mudah untuk diskusi. Senang, lebih mudah berdiskusi, itu kata kelompoknya Gading. Terus senang, asik, materi lebih mudah dipahami, itu kelompoknya si Ringgisa. Menyimpulkan, kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Tadi sudah belajar tentang sistem pernapasan. Fungsinya untuk apa? Sistem pernapasan itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apa saja sistem organnya tadi yuk? Sebutkan. Hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Untuk terakhir, untuk merefleksikan, benar nggak sih kamu itu bersyukur dengan sistem pernapasanmu? Tadi ibu share link di WA kalian. Coba dibuka. Sudah ya, itu hasil dari refleksi kalian. Kalian tuh betul nggak mensyukuri sistem pernapasan kalian dengan cara menjaganya? Itu tadi hasilnya. Kalau nilainya besar, ya berarti kamu itu termasuk orang yang pandai atau orang yang bisa mensyukuri nikmat kamu dengan cara menjaga sistem pernapasan. Ya. Terus untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, silakan ya ibu kasih waktu 2 minggu untuk membuat artikel bagi yang suka menulis. Ya. Kalau yang sukanya menggambar, buat cara-cara agar kamu bisa menjaga sistem pernapasanmu dengan cara digambar. Yang ketiga itu dengan cara musik, yang suka musik, ya kayak Paris senang hadroan, ya. Terus di situ suka musik buatlah suatu lagu, ya, untuk terkait dengan sistem pernapasan, cara menjaganya seperti apa. Terus kalau yang suka video, kayak kelompoknya bisa ini mungkin tiktokan bisa, ya, dengan cara membuat video cara menjaga sistem pernapasan. Ada yang ditanyakan tidak? Alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Kalau sudah paham, ibu tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker, patuhi protokol kesehatan, ya, jaga jarak itu perlu, cuci tangan itu selalu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata, yaitu saya merasa puas dan luar biasa. Puas dapat menerapkan PSE dan diferensiasi dalam pembelajaran saya.
Sedangkan luar biasanya ketika tahap merencanakan yang tadinya belum ada gambaran bagaimana menerapkan sekaligus antara pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional dalam satu kali pertemuan. Sehingga saya harus benar-benar memikirkan konsep yang matang agar pembelajaran PSE dan diferensiasi bersinergi bersama sehingga murid dapat merdeka belajar. Pada pelaksanaannya, awalnya mungkin siswa saya merasa asing dengan teknik bernafas sadar dan berimajinasi serta refleksi dalam bentuk kuisis. Kata mereka itu baru pertama kali melaksanakan bernafas sadar dan berimajinasi sebelum pembelajaran. Mereka pun merasa rileks dan tenang setelah melaksanakan teknik pengendalian emosi tersebut. Terlebih ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi proses. Mereka berkata, "Bu, mending seperti ini aja, Bu. Kalau kelompokan jadi nyambung dan mengerjakan tugas kelompok lebih mudah dipahami karena kita sama-sama menyukai hal yang sama." Dari kesemuanya itu, saya merasa puas dan senang karena dapat mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu ternyata dengan kita menganalisis kebutuhan belajar, cara belajar, serta keterampilan sosial dan emosional yang dimiliki oleh siswa kita, membuat pembelajaran lebih memerdekakan siswa. Siswa melaksanakannya tanpa beban dan penuh semangat serta tanggung jawab. Pembelajaran sosial emosi serta diferensiasi pembelajaran sangat luar biasa menurut saya. Dulu, saya belum kenal sama sekali yang namanya pembelajaran sosial dan emosional. Bahkan, saya pikir PSE itu hanya untuk anak PAUD dan TK. Ternyata, semua jenjang membutuhkan keterampilan sosial dan emosional untuk membentuk anak agar dapat mengendalikan dirinya sendiri dan kemampuan sosialnya baik di keluarga ataupun di masyarakat. Sedangkan pembelajaran diferensiasi melatih anak agar dapat menghargai perbedaan. Nah, kedua pembelajaran ini menurut saya yaitu PSE dan pembelajaran diferensiasi perlu dikenalkan dan dilatihkan pada anak sebagai bekalnya kelak ketika sudah terjun di masyarakat. Dari manfaat besar yang didapat, saya ingin menerapkan PSE dan diferensiasi pembelajaran dalam sekolah saya. Rencananya, untuk memperbaiki pembelajaran yaitu, ingin sekali semua guru di SMP saya dapat menerapkan PSE dan pembelajaran diferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan anak agar terlaksananya merdeka belajar anak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarah Majuita dari kelas 8F. Saya akan memberikan review atau refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tri Wahyuni pada Mapel IPA. Tadi saya bersama teman-teman melakukan kegiatan berimajinasi dan menarik nafas secara sadar. Saya sangat senang karena di situ saya dapat rileks, dapat menghayati dan dapat bersyukur karena saya masih diberi nafas oleh Allah SWT. Selain itu, pada pembelajaran tadi, materi yang dipelajari menjadi cukup menyenangkan karena kita berkelompok sesuai dengan gaya belajar kita, yaitu saya belajar visual bersama teman-teman satu kelompok visual. Jadi saya merasa senang karena saya satu kelompok dengan orang-orang yang memiliki gaya belajar sama dengan saya. Tadi juga pembelajarannya menyenangkan karena kita dapat menjadi tamu dan dapat menjadi pemateri dalam pembelajaran sehingga lebih paham lagi. Sekian dulu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.